mimpi, apa kagak salah lihat. Yang gue cari tokek, yang nongol cewek kece. Tung tung ting tang ting tung, hari ini gue dapat untung. Kagak dicari, rezeki datang kendiri. Ini baru kesempatan ngajak jalan. Hei, apalagi bisa pegangan tangan. Jangan kate dia mau minta rume. Hei, kapal keruk pasti abang pikiri. Mau pegang kuping hidung kepencet. Dong ding dang ding dong, ding dang ding dong, ding dang ding dang ding dong. Kalau mabok cinta susah dibendung. Neng, kok cakep banget. Bahannya dari apa sih? Aduh, abang gatel, Neng. Nya, kawinin dong. Udah gatel. Ibu-ibu dari pengajian mana nih, Bu? Hati-hati. Dari pengajian Assalam Assalam. Pengajian Assalam di mana, Bu? di Manggarai. Manggarai. Makasih ya, Ibu. Seneng nih lihat ibu-ibu. Pengajian Manggarai, Bang Mandra. Iya, makanya mukanya kayak mangga. Bukan saya yang bilang loh, Bu. Doi yang bilang. Kalau dia yang bilang nggak akan ada orang marah ya. Hati-hati asam uratnya kumat. Bang Mandra duduk, Bang. Iya. Tuh tadi lagu apaan tuh, Bang? Lagu apaan? Lagu pacaran. Cie. Masih nih zaman pacaran hari gini. Nah itu? Ibu baru ketemu sekarang nih. Wah, Ro. Besok kita janjian ya. Yeah. Nomor HP. Masih laku nih? Hah? Masih laku? Lah Kan udah punya kalah. anak istri. Emang gua ojek. Bang, tuh lagu apa? Sebentar. Nih saya harus menyapa pemirsa dulu nih. Ya. Saking terkesimanya ada Bang Mandra Nah, di malam-malam udah nyanyi. Malam-malam nih bener-bener saya terkesima. Tetapi Anda akan bersama Bang Mandra selama 1 jam. Di 1 jam lebih dekat bersama Mandra. Nih Bang, saya langsung mau tanya nih. Tadi lagu tuh diciptain emang udah lama. Iya. Tapi baru tadi ya Iya. keluar di publik. Iya. Rencana disimpan-simpan buat apaan? Emang itu dibikin buat ibu ini doang. Seneng, ibu seneng. Kebetulan yang nyiptain juga bukan orang Gambang Kromong, itu anak dangdut malah. Penyanyi juga, mungkin ibu masih kenal, namanya Mukhtar Kelana. Yeah. Anak dangdut saya suruh bikin Gambang Kromong. Kira-kira Nih, itu. Bang nih, tadi baru lihat lagi tuh saya tuh, kayak begitu. Baru emang saya juga, makanya ampeg. Ampek apaan sih? Ampeg itu masih ada pamilih sama bengek. Nah, jauh bener ya. Ini tapi kemarin-kemarin nih ibu-ibu, Bang Mandra nih nggak kayak begini. Hah? Jaim. Jaim. Kemarin-kemarin waktu nyalek jaim. Oh. Bicaranya terstruktur. Kan emang- Kalimatnya rapi. Lah iya. Sekarang balik lagi begini. Lah, emang dulunya juga begini. Nggak jadi caleg gimana Bang rasanya? Ah ya, biasa-biasa aja. Tapi kemarin habis berapa tuh? Hah? Habis berapa? Ah, kira-kira ada 2 pengki mah. Duit Bang, 2 pengki 100 ribuan banyak ya? Ya kagak mau hati bakul. Pakai pengki itu ya. Beneran, habis berapa? Berapa rupiah kemarin Hah? waktu nyalek?
Ya nggak banyak sih, 2 pikul sih ada. Ya masih juga. Ya sekarang kalau bicara masalah nilai kan relatif. Ah. Kalau gua ngomong tinggi ntar katanya sombong. Ya, kita ngomong kagak ya katanya apa iya kan kira-kira gitu. Mendingan kita ikhlasin aja deh. Jangan-jangan jadi kurus begini gara-gara stres duit habis nggak jadi caleg. Dah, itu dunia. Ngapain kita pikirin ya enggak? Jabatan paling hebat 5 tahun kalau bakal dosa seumur-umur buat apa juga? Lah terus kenapa kemarin nyalonin? Hah? Kenapa kemarin nyalonin? Yang jelas pada saat itu kan kita pengen nampung apa yang bisa kita perbuat, itulah yang kita perbuat. Tujuannya dalam hal itu juga kan paling kagak harapan dan tujuan kalau andai kata berhasil saya duduk, ada salah satu yang saya ingin perjuangkan. Apaan? Ya satu contoh yang hubungannya dengan masalah seni dan budaya. Diperjuangkan seperti apa misalnya? Ya paling tidak sekarang paling tidak yang namanya seni dan budaya itu jangan sampai hilang, jangan pun buat nanti. Sekarang aja anak sekarang nih nggak kenal sama budayanya. Kenal? Ada kok yang kenal. Nah, buat situ kali yang kenal. Ya sekarang bicara masalah kenal atau tidak kenal, jangan heran kalau sekarang orang Indonesia nggak bangga lagi jadi orang Indonesia. Karena apa? Dia sendiri hampir hilang, lupa dengan budaya sendiri. Sekarang nggak usah jauh-jauh contoh dalam hal yang hubungannya masalah seni aja. Anak Betawi kenal seni budaya Betawi. Paling kenalnya ondel-ondel doang. Iya nggak? Nah, Jawa taunya cuma ketoprak doang. Ketoprak mah di sini gue banyak banget. Makanan yang itu. Iya. Tapi Bang, nih kalau kemarin nih nggak jadi caleg, terus sekarang nggak, terus jadi balik lagi nih, mau masuk lagi ke seni, ngehibur orang banyak lagi, balik lagi. Ya memang saya asal usulnya di situ. Kalaupun saya jadi juga saya nggak akan jauh dari ingin memperjuangkan dan berbuat buat itu. Saya juga nggak. Sekarang nggak jadi, terus gimana caranya? Kalau nggak jadi ya kagak ngapa-ngapa. Memperjuangkannya Bang, memperjuangkannya Nah, gimana? ya satu contoh dengan adanya hal hasil kayak tadi aja itu salah satu buat memperkenalkan budaya kita. Contoh yang saya dipanggil kemari, gue kalau kagak nyanyi mending gue kagak datang kemari. Kalau Tapi gitu bukan- ntar nyanyi lagi dong ya. Bukan masalah nyanyinya, tapi paling tidak bahwa gambang kromong atau kesenian budaya kita ini masih ada. Ya udah. Itu yang penting. Oke, sip. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Mandra. Sekarang Bang Mandra kayak begini nih, saya pengen lihat Bang Mandra zaman dulu. Lah, zaman dulu. Boleh nggak? Kita lihat lagi zaman dulu. Zamannya masih 80 berapa kilo? Iya, ini nih, Bang nih. Boleh ditengok ke kiri nih, Bang. Nah. Wih, serius. Yang terakhir lagi mikir apa nih Bang? Nah, itu dulu dari label album itu dulu. Judulnya Gubernur. Lagu. Album. Album. Oke, nah sekarang nih kalau ngeliat gambar-gambar yang tadi nih, zaman-zaman dulu, Ya. Bang Mandra ngelihatnya gimana? Atau kita flashback dulu ke masa kecil deh Bang. Ya. Lagi kecil, saya pernah baca tuh di internet, baca katanya sekolahnya Bang Mandra nih milik Laskar Pelangi, yang atap bocor, apa segala macam, iya? Iya. Iya, beneran. Di mana tuh? Tapi itu bukan SD. Bukan SD-nya, tapi paling itu madrasah dulu. Dulu kan madrasah ya. Nah, madrasah karena kurang diperhatiin sama pemerintah, ya makanya dari bilik gitu. Asal ada orang liwat kita intip gitu. Lama-lama tangan masuk. Ya beli pagernya aja biliknya kan di material. Ya, jangan diginiin, dicolok juga bolong. Pertama ini, kedua kali teman saya iseng tangannya masuk kemari. Besoknya begitu keluar nggak lewat pintu lagi, masuk dari situ aja. Tambah gede. Oke, lihat gambar yang ini nih Bang. Nah, Ya musuh. musuh, kenapa musuh? Nah iya abang ipar yang berantem lulu. Tapi yang di tengah nih Bang, kenangan terhadap Bang Ben, apa tuh? Ya. Kenangan abang terhadap Bang Ben. Ya boleh dibilang sampai saat ini belum ada sih ya.
Belum ada yang boleh dibilang kalau main nikmatnya kayak sama dia. Ya, kalaupun deket juga deketnya dia beda ya. Deket dalam arti bagaimana kita bisa jadi kawan dan bisa jadi anak dan orang tua, bisa juga jadi sahabat, itulah kira-kira dia. Dia selalu, apalagi dalam hal yang hubungannya dengan masalah, dia tahu percis kalau saya sama budaya bagaimana, apalagi dia yang masing-masing orang udah tahu. Tapi paling kagak ada bagian arahan-arahan dia yang sifatnya paling tidak, kalau bisa ini jangan sampai hilang. Nah ini salah satunya. Salah satunya ini Iya, ya? iya. Iya. Ini saya ngelihat lagi, balik lagi Bang Mandra nih, serius nih. Ada sisa-sisa bekas caleg kemarin ya? Ya, ilahi dong. Kagak boleh aja gue ngomong bener. Oke. Nih Bang nih, saya pengen tanya lagi. Tadi nih abis sekolah ya, sekolah. Katanya buku cuma 1 banget ya? Iya, itu udah lecek banget. kan nggak pakai ini, nggak pakai tas, buku 1 dipelintir-pelintir, dimasukin sini, main bola, ya udah, ya merosot, ya apa aja. Dulu di sekolah berprestasi nggak? Hah? Atau ngebanyol mulu emang? Enggak, saya paling tahu gimana ya, paling bandel kali. Percaya. Ya. Percaya. Tapi ntar dulu, nih makin besar Bang Mandra kan asalnya pemain tari, topeng. Betawi. Tuh pakai topeng tuh? Enggak. Udah nggak butuh pakai topeng lagi ya? Nggak perlu topeng lagi emang ya? Tari topeng itu pada umumnya ditariin dengan cewek. Dengan 3 topeng. Itu yang topeng. Yang topeng, kalau saya disebutnya tari ronggeng topeng. Yang mungkin kalau ibu-ibu masih inget zaman Aji Bokir, saya dulu TVRI masih hitam putih ya. Tahun 70-an kan. Yang andaknya saya bilang, enak juga ya, Pok. Gitu. Ingat kan? Itu siapa tuh? Orang dulu nih, orang dulu. Itu saya. Oke. Nah dari situ terus kemudian jadi pelawak, seterusnya dan sampai masuk Kalau ke istana ya Bang ya? Kalau melawak memang kita zaman di panggung juga memang kerjaan saya. Udah kayak begitu aja. Saya Emang nggak dapet- bawaannya dari dulu udah begini ya? Dari zaman ada orang tua laki-laki sampai orang tua saya nggak ada, akhirnya saya dididik sama almarhum Haji Bokir, ya peran saya kagak jauh dari itu. Sekali-sekali pengen banget jadi jagoan, kagak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Bisa ya? Katanya sampai, Bang, mukanya nggak pas, mukanya nggak pas. Harus ganteng ya? Ya Tapi paling kalau- kagak sampai produksi saya kita saya yang bikin, tetap aja saya kebagiannya ngesial melulu. Muka cocok, muka ya. Kalau mukanya ganteng nggak akan jadi begini ya Bang ya? Iya, kalau ganteng mah gua lain lagi dah. Bang, tapi muka-muka kayak begini sampai masuk ke istana kan Bang? Alhamdulillah. Nah, waktu itu zamannya Sidul kan zamannya Pak Harto tuh. Iya. Masuk ke istana, datang ke sana. Dulu zaman-zaman itu yang namanya tayangan, kalau bisa yang menurut informasi dari Sidul itu film sebelumnya ditayang di stasiun TV. Mesti ditayang di rumah dia dulu. Oh gitu? Iya. Di rumah? Ya, Siapa maksudnya? Lah di Cendana. Di rumahnya Pak Harto? Iya. Almarhum? Iya. Oh ya? Ya jadi sisa dari situ baru puter hono gitu. Gitu, dilihat dulu gitu ya? Iya, pokoknya saking ngefansnya? Saking ngefansnya. Jadi itu juga ikon untuk PIN, Iya. Pekan Imunisasi Nasional. Iya. Itu katanya ditungguin sama Presiden. Ya kayaknya sih pernah kejadian begitu. Saya belum pernah nungguin Pak Harto udah pernah nungguin saya. Ini katanya orang kedua setelah siapa yang ditungguin sama Pak Harto? Zaman itu katanya Pak Harto selama jadi presiden belum pernah nunggu orang atau nunggu tamu. Yang pernah nunggu cuma 2 kali dia. Satu pertama kali pada saat kunjungan Bill Clinton ke Indonesia, nunggu Pak Harto berapa menit gitu ya. Kedua, Mandra supir oplet. Ditungguin berapa menit? Kurang lebih kalau nggak salah hampir 1/4 jam apa sih? Lama Bang, ngapain dulu? Macet di Semanggi. Ini serius, bukan Ini beneran? Beneran ngapain bohongan? Lihat tiba gara-gara siaran begini gue nanggung dosa. Ditungguin tuh? Ditungguin, udah telepon yang namanya, untung saya nggak nerima telepon, yang nerima telepon si Rano. Diteleponin terus dari ajudan, Ibu Tutut, telepon, wah udah stres kan, yang bawa mobil stres,
Yang nerima telepon stres, gua di belakang anteng-anteng. Tapi acara lancar ya. Kapan lagi gua ditungguin presiden? Bang, ini jadi begini nih, masuk ke istana segala macam. Emang dari kecilnya dulu sekeluarga harus jadi seniman? Kebetulan kedua orang tua saya dari zaman kakek nenek saya juga memang asalnya dari situ. Jadi tiba-tiba boleh dibilang ini mungkin bagian dari penyakit turun-temurun. Ibu juga? Iya. Ibu juga lucu? Iya, enggak juga, dia kan penari dulu, ibu saya. Gitu. Ibu penari, Iya. bapak Ya, ini? pemusik, itu bapak saya itu kakaknya Haji Bokir. Gitu. Kalau kakak saya, bapak saya ganteng. Beneran? Boleh lihat fotonya, bapak saya ganteng. Mirip? Udah putih, sama saya mah kagak ada mirip-miripnya. Nah terus di rumah nih emang semua anak-anak dididik jadi seniman, Bang Mandra semuanya. Pada saat itu Omas dan Mastur dia ditinggal orang tua masih kecil. Maksud saya bapak saya meninggal dia masih kecil. Saya arahkan, Mastur saya sekolah santren di Sanawiyah, termasuk Omas saya sekolahkan ke arah dokter gigi. Iya. Ini beneran nih? Ini serius. Berhasil. Yang tadi saya bilang, makanya gara-gara penyakit keturunan yang sekolah agama nggak jelas, sampai yang mau jadi dokter gigi juga agak jelas. Akhirnya dia pada nongol begitu sekarang. Aduh, Ya udah. kita udah berusaha untuk lu jangan ikut gua dah. Tapi nggak ada yang nyesel kan? Ya kagak sih, cuman udah ya, pada gede ya. ya, Omas giginya jadi begitu. Sebentar, nih kita akan sama Bang Mandra 1 jam ya, sampai jam 8.30. Kita jeda dulu sebentar, kami segera kembali.